kembali bertemu lagi bersama saya dalam pelajaran pemrograman dasar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang percabangan if atau hanya menggunakan satu kondisi saja ini. Jadi hanya kondisinya hanya jika misalnya ini, jika total belanjanya berada di atas 100.000, maka dia akan menampilkan selamat Anda mendapat hadiah. Jika tidak, maka dia akan tetap melanjutkan ke langkah berikutnya ke sini. Jadi tetapi ini juga sama, tetap melanjutkan ke langkah berikutnya. Tetapi ini hanya ada satu kondisi saja. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang percabangan if atau else atau jika selain itu. Jika ini maka ini, selain itu apa, begitu. Nah, jadi percabangan if else ini merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Jadi ada dua pilihan. Pilihan yang pertama untuk kondisi benar dan pilihan yang kedua untuk kondisi yang salah. Coba perhatikan flowchart di bawah ini. Nah, ini kalian bisa lihat flowchart ini ada dua kondisi, yaitu kondisi jika ya, apakah password benar. Jika ya, maka dia akan menampilkan tulisan selamat datang bos. Lalu dia melanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Jadi dua-dua tulisan ini akan ditampilkan. Tetapi ini tidak kalau misalnya passwordnya yang Anda masukkan itu benar. Jika password yang dimasukkan ini salah, maka dia akan menampilkan tulisan ini, password salah, coba lagi. Setelah itu baru dia melanjutkan ke terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Nah, jadi di sini ada dua kondisi atau dua jika ya dan tidak. Kemudian dia menampilkan yang ketiga. Oke, di sini kita akan contoh buat programnya. Saya kembali ke aplikasi SPCK Editor. Di sini kita tidak perlu merubah banyak. Kita cukup memasukkan seperti ini. Jadi program ini kita menggunakan masukkan password. Masukkan password. Ganti ya, ini mau masukkan password. Kemudian jika nilai atau ini kita ganti nilai ini dengan password supaya variabelnya sesuai dengan ini password. Oke, jadi misalnya ini jika kalau kita sudah menggunakan nama password, di bagian bawahnya kita pakai password. Jika password kalau lebih besar kita ganti sama dengan ingat kalau misalnya string kita menggunakan tanda ketik. Jika password sama dengan, kita bebas mau isi passwordnya apa. Misalnya passwordnya ini misalnya 12345. Oke. Kalau misalnya passwordnya benar, maka dia akan menampilkan tulisan apa tadi? Di sini selamat datang bos. Oke. Kita ganti tulisan selamat Anda lulus ini dengan selamat datang bos. Nah, di sini ada kedua. Ada kondisi yang kedua, yaitu else. Ingat huruf kecil semua kalau ini. Else, selain itu maka dia akan menampilkan tulisan selain itu maka dia akan menampilkan tulisan, kita bisa copy ini supaya cepat. Copy, kemudian di bagian sini kita paste. Kita tinggal ganti di sini tulisan seperti ini. Password salah, coba lagi. Kita ganti di sini. Password salah, coba lagi. Oke,
Kemudian yang paling terakhir kita tambahkan tulisan sesuai dengan terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Ya, kita pasti lagi yang dari atas tadi, kita tambah tulisan di bagian bawah. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Oke. Jadi yang ini tidak perlu ada syarat untuk kita berikan. Dia akan selalu tampil walaupun password yang dimasukkan salah ataupun benar. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ya, masukkan password. Kalian lihat. Misalnya saya kasih masuk password yang salah. Oke. Selamat datang bos. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi. Oh, ini masih salah ya. Jadi kalau sama dengan ini, kalau misalnya kita membandingkan, ini salah ya, passwordnya ini hanya double. Jadi kita sebaiknya tulis yang betul. Password ini bukan sama dengan seperti ini, tapi sama dengannya double. Oke, ini membandingkan atau membandingkan, beda dengan kita mengisi. Kalau kita mengisi password ini dengan sesuatu, berarti kita menggunakan sama dengan. Kalau kita ingin membandingkan adalah kita menggunakan sama dengannya double. Kalau lebih kecil atau lebih besar